Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar biasa. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha frustasi. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa? Karena jagoan mereka sudah mengakui kekalahan, yaitu Hamas. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Hamas sudah terang-terangan mengatakan, kita cabut dari Gaza, kita resmi menyerah, kita resmi memberikan kekuasaan terhadap pemerintah Palestina. Wow, gila. Luar biasa ya. Warga Konoha pasti banyak yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Karena apa? Karena jagoan mereka sudah mengaku kalah, sudah angkat tangan. Wah, gila. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Hamas mengaku kalah? Kenapa? Kenapa mereka terang-terangan mengaku kalah gitu? Apa alasannya? Apakah karena donasi dari Konoha itu sudah nggak ada lagi gitu? Apakah karena konten kreator di Konoha itu sudah stop? Ya, sudah menganjurkan stop donasi untuk Hamas? Apakah karena terowongan Hamas itu sudah dicor oleh pasukan IDF atau pasukan Israel? Apakah karena Hamas itu sudah nggak punya ide lagi gitu? Apakah karena mereka sudah insaf gitu? Apakah karena mereka sudah taubat gitu? Kemudian apa dibalik ini semua? Apakah ini cuma pura-pura gitu? Jadi ada semacam perdebatan di media sosial. Kayaknya ini mah cuma pura-pura doang, pura-pura menyerah biar Israel lengah, ya. Nanti kalau Israel lengah, kemudian diserang lagi seperti 7 Oktober. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Dan menurut saya pribadi ini masih misteri ya. Ini masih perdebatan yang sangat alot gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, saya tidak berpihak pada Hamas, saya tidak berpihak pada Israel, saya berpihak pada kejujuran, saya berpihak pada data yang ilmiah. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ternyata salah satu alasan yang paling masuk akal itu kenapa Hamas itu menyerah. Karena apa? Karena junjungan mereka atau pusat mereka yaitu Iran. Sebenarnya kan yang biaya perang Hamas ini kebanyakan Iran ya. Makanya Hamas itu disebut proksi Iran. Ini ada sumbernya guys, saya tidak ngarang ya. Saya ngomong by data, ya data yang ilmiah. Menurut data dari Reuters ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya, data yang ilmiah tentunya. Reuters mengatakan ada sekitar 1 triliun per tahun dana yang dikucurkan oleh Iran ke Hamas. Jadi itu artinya dan dari Iran ini sekarang sudah mandek gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka udah nyerah aja deh gitu ya. Jadi dalang semua ini adalah Iran. Makanya Israel dan Amerika itu fokus memperbarui Iran ya. Walaupun pendukung Iran itu ya bodohnya nggak ketulungan ya, tololnya nggak ketulungan, mereka mengatakan bahwa Iran itu nggak pernah nyerang negara lain. Iran itu nggak pernah menyerang negara lain. Iran tidak pernah menyerang Israel. Ya iya nggak pernah menyerang Israel secara terang-terangan, tapi ya secara sembunyi-sembunyi gitu. Mereka mendanai Hamas, Houthi, ya dan lain sebagainya. Itu artinya mereka juga terlibat gitu. Ya, ini namanya cuci tangan. Oh kita nggak memerangi negara lain, nggak memerangi gimana coba? Kacau emang. Pendukung Iran, pendukung Hamas ini kayaknya otaknya itu ya mohon maaf ya ditaruh di dengkul kayak nggak punya otak gitu ya. Kenapa sih pendukung Hamas dan pendukung Iran itu rata-rata IQ 78 gitu ya? Bodoh banget ya, bodohnya nggak ketulungan gitu. Ya, mereka tidak bisa nyari informasi yang jelas gitu ya. Mereka dibutakan oleh media-media di Konoha. Media-media di Konoha itu kan nyari cuan. Ya kalau media-media di Konoha itu netral, mereka nggak akan cuan. Ya karena media-media di Konoha itu melihat, oh ternyata ada banyak IQ 78 di Konoha. Oh ternyata banyak pendukung Hamas di Konoha yang dibutakan oleh fakta-fakta gitu, yang mabuk agama misalnya. Lalu media-media nyari informasi, oh, mereka akan memberikan informasi-informasi hoax gitu ya. Ya nggak ada datanya, nggak ada sumbernya, nggak jelas dari mana sumbernya. Ya mereka cuma ngomong katanya, menurut laporannya, menurut dugaannya, ya gitu-gitu terus ya.
Karena saya ngomong by data di sini ya, data yang ilmiah, yaitu menurut data dari Reuters ya. Mohon maaf bagi untuk video ini, saya tidak berpihak pada siapapun, itu pada faktanya. Jadi itu artinya karena Iran sekarang sudah keok ya, walaupun banyak warga Korea mengatakan Iran itu menang. Menang dari mana? Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Iya kan? Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa sih warga Korea itu bodoh banget, bodohnya nggak ketulungan gitu. Mereka menganggap bahwa Iran itu menang. Menang dari mana? Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Kalau misalnya mengatakan, oh itu bukan patokan, lalu patokannya apa gitu? Ya, atau patokannya Iran itu harus diratakan seperti Jepang gitu. Iya kan? Apakah harus semuanya dibunuh gitu? Nggak mungkin kan? Itu sudah menjelaskan segalanya. Ya, orang Q78 tuh nggak ngerti gitu. Kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal? Itu karena kebodohan Iran itu sendiri, karena lemahnya militer Iran itu sendiri. Itu sudah menjelaskan segalanya. Aduh, ya, hal sesimpel seperti ini juga susah dipahami oleh warga 78 gitu ya, yang IQ-nya setara gorila gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kolonjotan berjemaah. Ya, kalau Ayatollah Ali Khamenei dan 20 jenderal lainnya atau petinggi IRGC meninggal, itu sudah menjelaskan segalanya bahwa lemahnya pertahanan militer Iran. Jadi kalau militer Iran itu lemah, bagaimana mungkin mereka menang? Aduh, kacau banget ya. Ya, saya nggak tahu ya, pendukung Iran itu otaknya di mana. Kayaknya otaknya itu dengkul gitu ya. Aduh, bodoh banget. Pantesan negara kita nggak maju ya. Banyak warga Konoha yang dibodoh-bodohin oleh media abal-abal gitu. Mereka nggak nyari sendiri gitu. Ya, kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur. Dulu waktu saya belum memahami geopolitik, saya percaya bahwa, ya mohon maaf ya, saya percaya bahwa Hamas itu nggak bersalah. Dulu ya, dulu banget. Ya sekitar tahun 2008, 2009 itu ya, itu 2010 gitu. Saya percaya bahwa Hamas itu nggak bersalah. Kemudian ya Gaza juga nggak bersalah, Iran juga nggak bersalah. Tapi setelah saya nyari data ya, saya nggak percaya media-media abal-abal yang di Konoha. Saya nyari sendiri, baca sendiri gitu, baca jurnal-jurnal penelitian gitu ya. Warga Konoha boro-boro baca jurnal penelitian. Mereka cuman baca kitab suci gitu. Walaupun kitab suci itu kan, ya itu bukan jaminan untuk literasi kita semakin maju. Enggak. Buktinya warga Konoha itu ya warga yang paling rajin baca kitab suci, tapi literasinya paling rendah. Ya, mohon maaf bagi yang video, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ya pada faktanya seperti itu. Itu menurut data dari BPS. BPS mengatakan seperti itu. Ya. Mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Disclaimer, tujuan saya itu baik supaya kita itu jangan dibodohi oleh media-media yang tidak netral gitu. Apakah saya berpihak pada Amerika? Enggak, saya nggak ada urusan dengan Amerika. Saya bukan buzzer Amerika. Saya ngomong apa adanya, to the point gitu. Jadi sebenarnya Hamas itu tujuannya itu untuk membumi hanguskan Israel, tapi gagal. Jadi kalau ada kelompok tertentu membumi hanguskan negara tertentu, itu kan patut dicurigai. Kalau misalnya mengatakan, oh ya karena Israel itu penjajah, dari sudut pandang mana dulu gitu? Ya, dari sudut pandang mana dulu? Emang Konoha itu suci? Emang kita bukan penjajah? Di mata Timur Leste, Konoha itu penjajah loh guys. Ya, jadi tergantung sudut pandangnya. Ya, karena kalian melihat dari sudut pandang mabuk agama, sehingga kalian menganggap bahwa yang salah itu Israel gitu. Coba kalau kalian netral gitu, seperti negara-negara maju. Negara-negara maju itu netral. Ya, negara Singapura netral. Di Singapura itu nggak ada Free Palestine, nggak ada. Ya, Jepang juga seperti itu, ya. Nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi, negara maju itu kenapa netral? Apa alasannya? Mereka berpikir, iya, ya ini masalahnya bukan masalah sederhana, nggak bisa bawa-bawa agama, nggak bisa berpihak gitu. Ya, negara maju berpikir itu kan urusan mereka. Negara maju berpikir bahwa Israel dan Gaza itu saudaraan. Dari mana datanya? Ya, saya tidak salah paham. Ada sebuah lembaga penelitian yang mengatakan bahwa DNA orang-orang Israel dan orang-orang Palestina atau orang-orang Gaza itu mirip. Mereka satu rumpun. Mirip seperti orang Malaysia dengan orang Riau. Ya, orang Melayu Riau maksudnya. Mereka satu rumpun. Jadi orang yang ada di negara maju itu kan mereka sangat rajin membaca ya. Mereka membaca, oh ternyata mereka ini satu rumpun. Mereka ini perang saudara gitu. Ya ngapain kita ikut campur? Namanya perang saudara, kita berantem sama saudara kita. Kok kita ikut campur? Gak bisa dong. Iya kan?
Hamas nggak bakalan ngomong apa adanya gitu. Maksudnya mereka tidak akan, mengatakan sejujurnya, enggak, Hamas nggak bakal seperti itu. Mereka akan mengatakan kebenarannya. Makanya kebenaran itu pahit ya. Kadang-kadang kebenaran itu di pihak lawan, kadang-kadang kebenaran itu di pihak musuh gitu. Tapi ini susah dipahami oleh warga Konoha yang akhirnya secara gorila gitu ya, yang akhirnya 78 gitu ya. Ya warga Konoha itu kan sedikit-sedikit, kamu itu PKI, kamu ngajak kita untuk tidak beragama ya." Enggak ada tujuan seperti itu guys ya. Biar kita pahami ya geopolitik yang sebenarnya. Kalau kita dikit-dikit bawa agama, ya kita nggak akan bakal bisa memahami informasi yang sebenarnya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di pihak Anda yang menyimpulkan. Jadi guys, ya Hamas itu nggak bakal menyerah kalau tidak digebuk oleh Israel. Nggak bakal. Ya mungkin mereka menyaksikan keluarga mereka banyak yang meninggal, saudara-saudara mereka yang banyak yang meninggal, kemudian petinggi-petinggi mereka banyak yang meninggal, ya pemimpin-pemimpin Hamas banyak yang meninggal gitu, sehingga mereka berpikir kayaknya ada yang salah gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka introspeksi diri gitu ya. Ya, mereka itu kan nekat yang nyata ya. Sungguh nekat yang nyata. Bayangkan mereka tidak punya apa-apa gitu. Mereka punya batu gitu ya, cuma punya batu doang. Tapi berani-beraninya menyerang Israel. Itu kan nggak masuk akal ya. Kalau misalnya mengatakan, Israel itu kan penjajah, balik lagi ke awal gitu. Kalau bicara masalah penjajahan itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Harus dari berbagai sudut pandang. Nggak sesimpel itu Ferguson. Ya, ya kalau misalnya ada mengatakan, tahun sekian-sekian ya, biasanya tahun 45, pokoknya tahun 40-an lah gitu ya. Pendukung Hamas kan ya, mereka itu biasanya ya akan ngotot ya pada saat tahun 45 atau 48 ya, 4 berapa lupa saya. Pokoknya tahun 40-an lah. Inggris kan sudah memberikan kekuasaan pada Hamas, Gaza. Ya kalau kita bicara dari situ ya mulai dari sebelum Masehi aja ya kalau kita bicara dari situ. Itu namanya cherry picking. Ya karena itu lebih menguntungkan ya mereka ngambil angle yang lebih menguntungkan. Ya kalau kita boleh jujur ya sebelum Masehi aja. Sebelum Masehi mereka hidup berdampingan kok. Ya aman-aman aja. Kemudian perang gitu ya. Sebelum Masehi juga perang. Ya Israel yang kalah gitu, yang terusir, Israel yang diusir gitu. Ya mereka satu rumpun. Ya mereka satu leluhur, ya wajar mereka memperebutkan tanah yang sama gitu. Itu kan masalah keluarga sebenarnya. Ya, tapi warga Konoha itu kan selalu mengambil dari sudut pandang yang paling menguntungkan ya. Pendukung-pendukung Hamas itu mengambil dari sudut pandang yang menguntungkan. Ya kalau boleh jujur ya dari masa lampau gitu ya. Ya dari zamannya Bible atau kitab suci gitu. Ya kalau ngambil dari situ gitu. Jadi jangan jangan cherry picking ya, hanya ngambil dari sudut pandang yang lebih menguntungkan. Itu menurut saya pribadi sesuatu hal yang tidak bagus ya. Itu namanya licik. Dalam berpikir itu kita licik guys. Ya. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu nggak semuanya tapi di Skelemoronnya. Kalau misalnya nih ada ayat atau dalil dalam agama itu tidak sesuai dengan sains atau data ilmiah, biasanya mereka akan membuang sains atau membuang ilmiahnya. Ya, sainsnya yang dibuang, bukan dalilnya yang dibuang. Ya, yang ditiadakan tuh sainsnya. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita tidak jujur ya. Kita tidak jujur dalam berpikir gitu ya. Ya, itu yang jadi permasalahan. Dan ini susah dipahami gitu. Butuh effort gitu atau butuh pemikiran yang rasional ya untuk nyampe ke tahap ini. Ya karena literasi kita sangat rendah. Literasi itu bisa dilatih guys. Ya, dari kecil saya sebenarnya kalau jujur, saya tuh jarang membaca kitab suci. Ya, kalau bisa dibilang dulu waktu kecil ya, cuma sekali-sekali doang. Tapi semenjak saya dewasa, saya baca ulang lagi kitab suci gitu. Tapi yang saya paham itu, ya kita baca kitab suci itu nggak semuanya, tapi disclaimer ya nggak semua kitab suci ya. Kita tuh literasinya semakin rendah gitu. Ya, bukan semakin bagus. Itu fakta yang jarang dipahami guys. Buktinya apa? Buktinya Konoha itu salah satu negara paling rajin membaca kitab suci.
Tapi literasinya itu sangat rendah sekali. Itu artinya bahwa kitab suci itu tidak bisa bikin literasi kita tuh naik. Ya pendukung Hamas, pendukung Gaza itu rata-rata literasinya rendah. Dari mana saya tahu? Ya dari data, saya ngomong by data. PISA mengatakan literasi warga kono itu paling rendah sedunia. 10 paling rendah sedunia. Ya, kalau bantah pakai data. Ya rata-rata seperti itu gimana coba? Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, sangat rasional.